Bab 911 Hari Kebangkitan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu mengerutkan kening saat melihat Liu Lianxia datang. Di matanya, Liu Lianxia dan Tang Xiaorou adalah orang yang sama. Penampilan mereka melambangkan munculnya masalah. Kami akan berkompetisi nanti. Kamu bisa bermain dengan sangat baik, bisakah kamu bermain untuk kami? Lihatlah Frostcold Palace kami semua adalah wanita yang lemah. Liu Lianxia mengedipkan mata pada Fang Yu dan berkata, wajah Liu Lianxia memang sudah cantik, dan dengan sepasang mata rubah, sulit bagi pria biasa untuk menolak pesonanya. Ekspresinya terhadap Fang Yuzhan membuat sekelompok murid laki-laki dari berbagai sekte yang selama ini memperhatikannya diam-diam. Cantik sekali, bermain untukmu. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, karena kamu tidak ingin datang, beritahu saja Zhao Jidao secara langsung. Mengapa kamu harus datang ke kompetisi 100 sekte? Ya, guru setuju. Liu Lianxia melirik Su Lengyun dan menggigit bibirnya. Fang Yu memandang Su Lengyun. Ketua Zhao mengatakan ini adalah kesempatan langka dan berharga, dan sangat menyarankan saya untuk berpartisipasi. Su Lengyun berkata, melihatnya begitu antusias, aku terlalu malu untuk menolak. Lagi pula, selama ini, Asosiasi Huaibei Budo memberi kami Istana Frost Han memberikan banyak bantuan. Faktanya, ketika Zhao Jidao menemukan Su Lengyun, dia hampir memotong dulu lalu bermain. Saat itu, dia sudah menyerahkan jumlah sekte yang direkomendasikan kepada penyelenggara kompetisi besar. Dengan cara ini, Istana Frost Han dapat melewati kompetisi sekte di wilayah Huaibei dan langsung datang ke pertempuran terakhir 100 kekuatan. Karena Zhao Jidao sangat tulus, dan rekomendasinya juga diserahkan. Su Lengyun tidak mudah menolak, dan berjanji akan tiba di Beidou untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte sesuai jadwal. Sebelum berangkat, Su Lengyun benar-benar tidak berpikir terlalu banyak, hanya sebagai kesempatan untuk mengajak para murid elit berlatih. Pokoknya kalaupun dikalahkan, tidak akan banyak kerugiannya. Namun setelah menonton pertandingan berdarah itu, hatinya sedikit terguncang. Lawan-lawan ini, sepertinya tidak seramah yang diperkirakan sebelumnya. Lain kali kamu tidak harus memberinya muka, tolak saja jika kamu mau. Fang Yu berkata dengan ringan. Dia tahu bahwa Zhao Jidao pasti berpikir bahwa memberi Su Lengyun tempat untuk promosi langsung ke 100 besar akan membuat Su Lengyun sangat bahagia. Fang Yu, karena kalian semua ada di sini, bantu kami sekali saja. Liu Lianxia meraih tangan kiri Fang Yu dan menjabatnya, berpura-pura. Goyangkan lagi, dan aku akan membiarkan tuanmu menempatkanmu di atas panggung terlebih dahulu, kata Fang Yu. Aku tidak ingin berada di atas panggung. Fang Yu memandang Su Lengyun dan bertanya, kamu datang ke sini kali ini, apakah kamu ingin mendapatkan hasil? Su Lengyun menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, tidak, benar adalah sebuah pengalaman. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kekuatan Frostcold Palace tidak kompetitif dibandingkan dengan sekte yang diusir dari wilayah lain setelah persaingan ketat. Apalagi mendapatkan hasil yang bagus. Karena aku belum berpikir untuk mendapatkan hasil, aku bisa abstain saja nanti, kata Fang Yu. Tetapi dari pihak Presiden Zhao, Su Lengyun berkata dengan cemas. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang mewakili Huaibei, jadi abstain. Sepertinya agak kasihan pada Zhao Jidao. Jika Anda menginginkan hasil, saya juga dapat membantu Anda. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk masuk 25 besar. Fang Yu berkata lagi, tentu saja itu harus dilakukan. Liu Lianxia berkata dengan penuh semangat sebelum Su Lengyun dapat berbicara. Fang Yu melirik Liu Lianxia, tersenyum tipis, dan berkata, karena kamu berperilaku sangat positif, tunggu dan biarkan kamu bermain. Para murid dari berbagai sekte di sekitar semuanya memandang Fang Yu, kecuali keterkejutan, tetapi kecemburuan di mata mereka. Pria ini terlihat biasa saja, namun sepertinya dia sangat familiar dengan kedua wanita cantik ini. Salah satu wanita cantik bahkan meraih lengannya dan bertingkah seperti bayi. Ini, sungguh tak tertahankan. Sekitar 100 km jauhnya dari Senwutai, 5 sosok melaju kencang di udara. Mereka mengenakan jubah ungu emas secara seragam. Ini persis sama dengan kostum murid dalam Istana Xian. 5 sosok di udara memancarkan udara abu-abu samar dari setiap orang. Tuan Istana, Xiu Mei baru saja mengirimkan kabar bahwa putaran pertama Istana Xian kita telah berakhir.
Zhen Yun, yang terbang kedua dari kiri, berkata kepada Jiang Dao di tengah. Zhen Yun berada di peringkat ke-6 di antara murid-murid mereka. Pria di sebelah kirinya adalah Liu Zhaotang, peringkat ke-7. Dua orang di sebelah kanan Jiang Dao adalah Hong Xian, peringkat kedua, dan Chen Lun, peringkat ke-4. Kelimanya terbang berdampingan dan menuju teras Shenwu. Semua orang tampak dingin dan acuh tak acuh, dan tidak ada jejak udara di matanya. Ditambah dengan lapisan udara abu-abu yang menutupi mereka, menambah aura dingin dan aneh pada mereka. Kapan putaran kedua akan dimulai? Jiang Dao bertanya dengan dingin. Ada 50 pertandingan di babak pertama. Pada babak kedua, setidaknya akan memakan waktu 2 jam. Jawab Zhen Yun. Jiang Dao berhenti bicara, dan ada cahaya dingin di matanya. Dia tahu betul bahwa pria itu pasti akan ada di sana hari ini. Dia sudah siap sepenuhnya. Hari ini adalah hari kebangkitan Istana Xian. Setelah pertandingan antara Istana Xian dan Hong Tianzong, sekitar 20 pertandingan berikutnya akhirnya normal. Murid-murid berprestasi antara berbagai sekte bermain dan bentrok di panggung seni bela diri. Meski tidak terlalu bersahabat, pihak yang unggul tidak akan pernah melakukan gerakan berat, paling banter mengalami cedera ringan. Karena persaingannya masih di 100 besar, kekuatan kedua kubu sangat berbeda. Banyak kompetisi yang dihancurkan secara sepihak, dan tidak banyak yang bisa ditonton. Yang ini sudah berakhir, dan yang berikutnya terserah kita. Lawannya adalah Han Tianmen Dongdu. Liu Lianxia berkata dengan gugup. Setelah naik, bacalah taktik yang saya ajarkan kepada Anda, dan Anda akan menang, kata Fang Yu. Iya, tapi bagaimana kalau aku salah membacanya? Liu Lianxia berkata dengan gugup. Kalau begitu tidak mungkin, tunggu sampai kamu kalah. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak dapat mengingat trik seperti itu, dan kamu hanya dapat menghitungnya jika kalah. Saya tidak ingat, saya hanya takut menjadi terlalu gugup. Liu Lianxia membela. Di pertandingan berikutnya, Istana Suanghan di daerah Weibei akan melawan Gerbang Hantian di ibu kota timur. Tolong kirim murid ke panggung. Setelah beberapa saat, suara wasit terdengar. Ini benar-benar waktu kita. Liu Lianxia melompat dengan cemas. Naik, kata Fang Yu. Begitu banyak orang, aku gugup. Liu Lianxia menggigit bibir merahnya dan memohon, lebih baik mengganti seseorang, biarkan kakak perempuan tuan naik, dia jauh lebih tenang dariku. Fang Yu tidak tergerak. Liu Lianxia memandang Su Lengyun. Su Lengyun menghela nafas dan hendak berbicara. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, meraih lengan Liu Lianxia, dan mengayun ke depan. Liu Lianxia berteriak, hanya merasakan tubuhnya yang ringan gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang ketika kakinya menyentuh tanah lagi, dia sudah berdiri di atas panggung. Murid perempuan Istana Frost Han. Ini, sangat cantik. Di panggung penonton, terdengar seruan seru. Suara-suara tersebut menarik penonton lain untuk menyaksikan panggung kompetisi. Setelah melihat wajah Liu Lianxia dengan jelas, langsung menimbulkan sensasi. Murid perempuan dari Frost Cold Palace ini, terlalu cantik. Dibandingkan dengan murid perempuan Istana Xian sebelumnya, dia bahkan lebih cantik. Semula penonton tidak terlalu memperdulikan kompetisi ini, karena kedua sekte tersebut bukanlah sekte yang terkenal. Namun setelah melihat wajah Liu Lianxia, semua mata tertuju pada panggung kompetisi. Keindahan setingkat ini, selama Anda berdiri di sana, itu adalah pemandangan yang indah. Menghadapi cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mati Fang Yu, buang saja dia seperti ini, dan sama sekali tidak tahu bagaimana mengasihani Xiang Qiu. Liu Lianxia menoleh dan melihat ke lokasi Istana Xian. Saya melihat semua kakak dan adik, serta Su Lengyun, semuanya tersenyum, bersorak untuknya. Fang Yu juga memandangnya sambil tersenyum. Liu Lianxia memelototi Fang Yu dengan tajam, menoleh, menutup matanya, dan diam-diam melafalkan trik sulap yang baru saja diajarkan Fang Yu padanya. Jika dia ingin memenangkan kompetisi, dia harus melafalkan trik sulap ini dengan lengkap. Putus asa. Pada saat ini, para murid yang diutus oleh Han Tianmen juga naik ke panggung seni bela diri. Tanpa diduga, murid Han Tianmen juga seorang murid perempuan. Penampilannya memang tidak sehebat Liu Lianxia, namun aura dasar kultivasi di tubuhnya menunjukkan bahwa ia memiliki basis kultivasi tingkat Grandmaster. Liu Lianxia juga menerobos ke alam Grandmaster baru-baru ini, tetapi budidayanya sangat tidak stabil, dan auranya jauh lebih lemah daripada lawannya. Luo Qian di Xia Han Tianmen,
mohon sarannya. Murid perempuan di seberang memberi hormat, lalu menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Ya, Liu Lianxia di istana Sias Huanghan, mohon sarannya, kata Liu Lianxia buru-buru. Setelah berbicara, dia segera mulai melafalkan taktik yang diajarkan Fang Yu di hadapan penonton. Saat ini, Luo Qian sudah memegang pedang panjang di tangannya dan bergegas ke arahnya. Liu Lianxia sangat gugup, alisnya mengerutkan kening, dan dia akhirnya selesai melafalkan taktik tersebut tanpa melewatkan satu kata pun. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Liu Lianxia membuka mata indahnya dan membeku di tempatnya, otaknya kosong. Fang Yu bajingan itu, sengaja. Saat ini, Luo Qian telah tiba. Melihat Liu Lianxia tidak bergerak, Luo Qian mengerutkan kening, mencabut pedang panjangnya, dan menepuk dada Liu Lianxia dengan telapak tangan kanannya. Otak Liu Lianxia tidak bereaksi sama sekali. Tapi saat ini, tubuhnya bergerak tanpa sadar. Putus asa, Liu Lianxia menendang kakinya dan keluar, menghindari telapak tangan Luo Qian. Melihat gerakan tiba-tiba Liu Lianxia, wajah Luo Qian sedikit berubah, dan dia mengepalkan pedang panjang itu lagi dan mengejarnya. Sosok Liu Lianxia tiba-tiba bergegas ke arah yang berlawanan. Luo Qian memegang pedang panjang dan melambai ke depan. Gas pedang meledak, tetapi saat ini, Liu Lianxia tiba-tiba berlari mundur lagi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Wow, detik berikutnya, Liu Lianxia muncul di belakang Luo Qian. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkan segalanya ke pergelangan tangan Luo Qian. Luo Qian mendengus kesakitan, dan pedang panjang di tangannya terbang keluar. Liu Lianxia melompat, seolah dia tahu Luo Qian akan berbalik, sekali lagi muncul di titik buta penglihatan Luo Qian, dan menembaknya dengan satu telapak tangan. Ledakan, dengan suara lembut, Luo Qian memukul punggungnya dengan telapak tangannya, jatuh ke depan dan jatuh ke tanah. Liu Lianxia mengambil pedang panjang di tanah dan mengikutinya, bilahnya mengarah langsung ke dahi Luo Qian yang sedang berpikir untuk bangun. Wajah Luo Qian pucat, dan dia berhenti bergerak. Di babak ini, hasilnya telah ditentukan. Wow, penonton terdiam beberapa detik, lalu terdengar ledakan seru. Murid perempuan dari Frostcold Palace ini tidak hanya cantik, tapi juga kuat. Dia mengalahkan lawannya tanpa menggunakan skill sihir apapun, hanya menggunakan skill tubuh dan skill fisik. Keterampilan yang dia tunjukkan lebih kuat dari banyak prajurit pria dengan basis budidaya lebih tinggi. Saat ini, Liu Lianxia masih mempertahankan postur pedang yang menunjuk ke arah lawan, namun matanya melebar dan wajahnya terkejut. Dia cukup yakin bahwa semua yang terjadi barusan tidak ada hubungannya dengan otonominya. Tubuhnya tidak mengambil kendalinya. Itu Fang Yu. Pertandingan pertama, Istana Frosthan menang. Liu Lianxia hanya merasakan tubuhnya kendur, dan mampu mengendalikan gerakan tubuhnya kembali. Dia meletakkan pedangnya, segera lari dari panggung, dan kembali ke lapangan Frostcold Palace. Kamu baru saja mengendalikanku. Liu Lianxia memandang Fang Yu dan bertanya. Tentu saja, jika tidak, dengan kekuatan normalmu, aku khawatir kamu akan digulingkan oleh orang lain tanpa dua serangan, kata Fang Yu. Hah, Liu Lianxia mendengus dingin. Dia ingin membantah, tapi tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, karena kamu bisa mengendalikanku, lalu bisakah aku mengalahkan orang yang lebih kuat? Seperti Wu Zun. Petik 2. Kamu bisa mencobanya, tapi menurutku kamu akan mati dengan mengenaskan. Fang Yu berkata dengan ringan. Meskipun ia dapat mengontrol gerakan tubuh Liu Lianxia, semua ini harus dilakukan dalam kerangka kekuatan keras Liu Lianxia sendiri. Gerakan atau mantra di luar jangkauan tubuh Liu Lianxia tidak dapat digunakan sama sekali. Merasakan pemandangan dari seluruh lapangan, Fang Yu berkata, kamu harus berterima kasih padaku. Setelah dua pertandingan ini, kamu akan menjadi dewi di hati semua orang yang hadir. Aku tidak ingin diikuti oleh banyak orang. Liu Lianxia berkata dengan marah. Jangan berpura-pura, hatimu sangat bahagia sekarang. Cara tampil seperti ini pasti akan membuatmu lega, kata Fang Yu. Kamu, Liu Lianxia memerah karena marah dan tidak dapat berbicara. Kompetisi kedua akan segera dimulai. Dalam kasus tingkat budidaya yang serupa, memiliki keterampilan fisik yang unggul dapat memperoleh keuntungan besar. Seperti sebelumnya, Fang Yu mengendalikan gerakan Liu Lianxia dan meraih kemenangan dengan mudah. Putaran ke-39 dari babak pertama dimenangkan oleh Istana Xuanghan di daerah Huaibei dan melaju ke babak berikutnya. Kata wasit dengan lantang, Liu Lianxia kembali ke penonton,
wajahnya masih memerah karena kegembiraan dan kegembiraan. Apakah kamu merasakan nikmatnya menguasai kekuatan yang kuat? Fang Yu bertanya. Petik 2. Liu Lianxia tahu bahwa Fang Yu akan mengejeknya lagi, menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Kembalilah dan berlatihlah dengan giat. Performamu barusan adalah batasmu saat ini. Fang Yu berkata, mungkin ada batas yang tidak akan pernah tercapai seumur hidup. Fang Yu, jika aku bisa, aku benar-benar ingin membunuhmu. Liu Lianxia mengertakkan gigi karena marah dan berkata, tidak masalah, hanya saja gigimu akan patah sedikit, nak, kata Fang Yu. Liu Lianxia tahu bahwa pertengkarannya bukanlah lawan Fang Yu, dan pertarungan itu tidak ada peluang. Oleh karena itu, walaupun dia sangat marah, dia hanya bisa merajuk. Su Lengyun di samping memandang Liu Lianxia tanpa daya, lalu ke Fang Yu. Kakak Yu, kenapa kamu ada di sini untuk apa? Bolehkah aku tahu? Su Lengyun berpikir sejenak, masih bertanya. Fang Yu hendak berbicara, tetapi merasakan beberapa napas aneh dari atas. Fang Yu segera mengangkat kepalanya dan memandang ke arah langit. Lihat saja, hanya terlihat sedikit bintik hitam saja. Namun bagi Fang Yu, tidak demikian. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah 5 orang. Kelimanya mengenakan jubah ungu emas. Gaun ini terukir dalam ingatan Fang Yu. Kostum murid Istana Xian. Kelompok sisa ini akhirnya tiba. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin, tubuhnya sedikit memancarkan aura pembunuh. Su Lengyun memperhatikan perubahan ekspresi Fang Yu dan menatap ke langit. Dalam penglihatannya, dia hanya bisa melihat beberapa bayangan gelap, jatuh dengan cepat dari udara. Segera, ia jatuh di lapangan di seberang panggung kompetisi dan menghilang. Su Lengyun menoleh dan hendak berbicara. Tapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Fang Yu telah menghilang. Kakak Yu, ada kekhawatiran di mata indah Su Lengyun. Dia jarang melihat Fang Yu menunjukkan ekspresi itu. Sesuatu pasti telah terjadi. Babak pertama permainan dengan cepat selesai. Masukkan 50 tim teratas untuk pengundian putaran kedua. Hasil undian segera keluar. Lawan dari Istana Frost Han adalah Sekte Bulan Sabit dari wilayah Jiangnan. Sekte ini tidak kecil di Jiangnan, dan kekuatannya juga bagus. Su Lengyun berniat abstain secara langsung. Di 24 grup kompetisi lainnya, satu grup menarik perhatian besar. Istana Api Ungu, lawan Paviliun Pemotong Naga. Paviliun Zanlong, sekte teratas dari ibu kota utara. Di sekte mereka telah mengembangkan talenta terbaik. Pedang Murong, orang ini menduduki singgasana pertama daftar langit untuk waktu yang lama gelombang www.novelringan.com gelombang hingga baru-baru ini terjepit oleh posisi kedua si Kong Chen. Namun meski begitu, tidak ada yang akan mempertanyakan Murong Jian. Selama orang yang telah mencapai daftar teratas, meskipun dia hanya sekali, dia juga seorang jenius top yang langka. Adapun Murong Jian, dia bisa tinggal lama. Tidak ada yang akan mempertanyakan kekuatan dan bakatnya, dan tidak ada yang berhak mempertanyakannya. Kali ini kelihatannya bagus, Istana Xian begitu kejam, sekarang sudah ditendang sampai ke pelat besi. Saya tidak tahu apakah Murong Jian akan memiliki kesempatan untuk bermain di Dragon Slash Pavilion. Bagaimanapun, dia adalah murid terkuat. Istana Xian ini bukan sekte teratas, dan mungkin tidak dapat memaksa Murong Jian muncul. Sial, apa kau tidak melihat keterampilan murid perempuan Istana Xian tadi? Kamu pasti memiliki pedang Murong. Istana Xian ini tidak lemah sama sekali. Terjadi diskusi yang meriah di penonton. Kekhawatiran semua orang adalah apakah Murong Jian akan tampil di babak kedua. Secara umum, murid terkuat di suatu sekte tidak akan bermain sampai saat kritis. Misalnya, di ronde pertama, Paviliun Zanlong hanya mengirimkan murid alam Wuzun, untuk dengan mudah menghabisi lawan dan maju dengan mudah. Kekuatannya tidak mencukupi, tidak ada cara untuk memaksa Murong Jian tampil di atas panggung. Semua orang yang hadir berharap untuk melihat debut teratas Tian Jiao Murong Jian. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berharap Istana Xian dapat memberikan sedikit tekanan pada Paviliun Zanlong. Setelah pengundian selesai, kompetisi putaran kedua dimulai dengan cepat. Pertandingan antara Istana Xian dan Paviliun Zanlong berlangsung di babak ke-6 babak kedua. 5 pertandingan pertama segera berakhir. Game ke-6 dimulai. Adapun Istana Xian, dia masih mengirim murid perempuan sebelumnya, Xiu Mei adapun Paviliun Zanlong, tapi tidak ada yang muncul untuk waktu yang lama. Paman Jing,
lepaskan aku. Aku bisa merasakan wanita di atas panggung ini sangat kuat. Di bawah panggung, Murongjian, mengenakan pakaian biru muda, berkata kepada lelaki tua botak di depannya, saya percaya kekuatan juniornya, tapi aura wanita ini, jelas telah disembunyikan, dan tidak hanya terlihat itu. Lagi pula, aura di tubuhnya sangat aneh. Yuan Jing mengerutkan kening, masih ragu-ragu. Menghadapi sekte yang kurang dikenal di wilayah tengah, jelas tidak masuk akal untuk mengirimkan kartu truf di game pertama. Apalagi Yuan Jing juga memiliki niat egois. Dia adalah pemimpin paviliun tebasan naga dalam kompetisi 100 sekte ini. Di dalam tim, ada murid pribadinya Yuan Hao. Alasan mengapa dia membawa Yuan Hao adalah untuk membiarkannya tampil di atas panggung, memamerkan keahliannya, dan mengumpulkan beberapa penghargaan sekte. Jika Murongjian dikirim, kesempatan itu akan hilang sia-sia. Tentu saja, apa yang dikatakan Murongjian juga masuk akal. Murid perempuan Istana Xian ini memang sangat aneh kekuatannya. Namun kekuatan Yuan Hao tidak lemah, tingkat kultivasinya telah mencapai pertengahan periode Yuan Ying. Bahkan jika kekuatan sebenarnya wanita itu 2 kali lebih kuat dari yang terungkap, dia yakin Yuan Hao bisa menang. Yuan Hao, kamu di sini. Setelah beberapa pertimbangan, Yuan Jing membuat keputusan. Yuan Hao adalah murid pribadinya dan dia sangat mempercayainya. Paman Jing, wajah Murongjian sedikit berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Yuan Jing melambaikan tangannya dan berkata, Jianer, aku sudah memutuskan. Biarkan Yuan Hao memainkan permainan ini. Tidak ada alasan untuk memainkan kartu truf di awal. Murongjian ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Kakak senior Murong, percayalah padaku, aku pasti akan memenangkan paviliun Zanlong. Yuan Hao membungkuk dan mengepalkan tinjunya pada Murongjian. Murongjian mengangguk ringan dan berkata, adik laki-laki, berhati-hatilah dalam segala hal. Jika kamu merasa ada yang tidak beres, kamu bisa segera mengangkat tangan untuk menandakan kekalahanmu. Jangan dipaksakan. Yuan Hao mengepalkan tinjunya ke rekan senior di belakangnya dan melompat ke panggung seni bela diri. Mendemonstrasikan kekuatan seseorang di panggung sebesar kompetisi 100 sekte adalah impian setiap anak sekte. Dan jika Anda bisa menang, itu adalah suatu kehormatan besar. Berdiri di atas panggung, Yuan Hao merasakan banyak tatapan di sekelilingnya, hanya merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Ini adalah mimpinya, naik ke panggung kompetisi 100 sekte dan menangkan. Paviliun Zanlong, Yuan Hao. Xiu Mei berdiri di tempatnya, tanpa ekspresi dan tanpa perkenalan apapun. Dentang, saat ini, bel berbunyi. Pertarungan fokus tingkat tinggi ini telah dimulai. Teknik tebasan panjang, Yuan Hao berteriak, tidak berniat menyia-nyiakan usaha apapun. Dia ingin menyelesaikan pertempuran ini dengan cara yang paling langsung dan cepat. Pada titik ajaib, cahaya merah muncul di tubuh Yuan Hao. Dia melipat tangannya di depannya, mengembunkan pedang bulan sabit. Pedang itu menunjukkan postur nyala api, dan nafasnya sangat menarik. Yuan Hao memegang pedang ini dengan kedua tangannya dan memotongnya ke arah sulaman plum di depannya. Ledakan, aura pedang api berbentuk setengah bulan meledak ke arah Xiu Mei. Sosok Xiu Mei melintas dan bergerak secara horizontal. Ledakan, tapi saat ini, Yuan Hao bergegas menuju posisi pendaratannya. Dalam 2 detik, Yuan Hao muncul di depan Xiu Mei, dan pedangnya menebas. Dilihat dari letak sulaman plumnya, hal itu tidak bisa dihindari. Yuan Hao mengerahkan sedikit kekuatan dengan kedua tangannya untuk menyimpangkan posisi pedangnya dan tidak memotong ke arah kepala Xiu Mei. Namun di detik berikutnya, saat bila pisaunya hendak menyentuh bahu Xiu Mei, awan udara abu-abu benar-benar keluar dari tubuh Xiu Mei. Panggilan. Grey Qi langsung membungkus Yuan Hao di dalamnya. Untuk sementara, tak satu pun dari mereka bisa melihat. Dengan jelas, sial, jangan gunakan penutup mata seperti ini. Banyak penonton yang berteriak. Mereka baru saja melihat pertarungan yang luar biasa, tetapi mereka dikaburkan sebelum berpikir. Bang, 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 di tengah udara kelabu, terdengar suara teredam. Suara itu berlangsung selama hampir 10 detik dan berhenti tiba-tiba. Auditorium pun terdiam, menatap panggung kompetisi. Di antara penonton, Murongjian mengerutkan kening. Gas abu-abu perlahan menghilang. Tapi sebelum gas abu-abu menghilang, sesosok tubuh terbang keluar dari gas abu-abu tersebut. Ledakan, sosok ini jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan suara teredam.
Dilihat dari pakaian yang dia kenakan, orang ini adalah Yuan Hao dari Paviliun Pemotong Naga. Pada saat ini, Yuan Hao berlumuran noda darah, darah berceceran di sekujur tubuhnya, tidak bergerak. Gas abu-abu menghilang sepenuhnya, dan sosok Xiu Mei muncul. Ada juga banyak darah di jubah ungu emasnya, tapi itu jelas dari pihak lain, karena dia tidak bisa melihat luka di tubuhnya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kompetisi ini, apakah itu lebih? Paviliun Zanlong, hilang. Petik 2. Di babak pertama, Istana Xian menang. Wasit jelas terkejut, tapi dia segera pulih dan mengumumkan hasilnya. Ledakan, sesosok muncul dari tempat paviliun pemotongan naga dan jatuh ke panggung kompetisi dalam sekejap. Itu adalah Yuan Jing. Yuan Jing mengangkat Yuan Hao, dan melihat bagian tubuhnya yang cekung, cantusnya retak. Meskipun Yuan Hao masih bernafas, tapi luka seperti ini akan menjadi cacat bahkan jika disembuhkan. Kamu, mata Yuan Jing memerah, dan dia menatap sulaman buah plum di depannya. Tapi saat ini, Xiu Mei telah berbalik dan berjalan ke belakang. Wajah semua penonton terkejut. Istana Xian ini, murid perempuan ini, bagaimana bisa begitu kuat? Bahkan murid elit yang dikirim oleh Paviliun Pemotong Naga di ibu kota utara, bukanlah lawannya. Terlebih lagi, itu diselesaikan dengan sangat mudah. Ya Tuhan, Istana Api Ungu ini, setelah kompetisi 100 sekte ini, saya khawatir ini akan menjadi terkenal di musim panas. Fang Yu berdiri di tangga auditorium di sisi lain, menatap lurus ke depan ke tempat sisa-sisa Istana Api Ungu berada. Ia bisa melihat dengan jelas situasi di panggung kompetisi. Awan kelabu itu tidak sederhana. Dan kelompok energi abu-abu ini tidak hanya ada pada wanita itu, tetapi 5 sisa Istana Api Ungu yang baru saja tiba semuanya memiliki aura yang sama. Salah satu dari mereka jelas mengalahkan 5 lainnya. Orang ini mungkin Jiang Dao. Total 6 orang, apakah aku membunuh mereka satu persatu, atau membunuh mereka semua sekaligus? Fang Yu menatap ke 6 sosok di depannya, dengan senyuman yang sangat dingin di mulutnya. Tempat di mana Paviliun Pemotong Naga berada, saat ini suasananya lesu dan berat. Yuan Hao, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dibaringkan di tanah. Yuan Jing meraih salah satu lengannya dan menanamkan energi sejati ke dalamnya untuk perawatan darurat. Saudara-saudara di sekitarnya hanya merasakan dingin di hati dan mata merah ketika mereka melihat bagian tubuh atas Yuan Hao yang tenggelam. Lawannya memulai terlalu berat. Ini bukanlah skala yang seharusnya dimiliki oleh kompetisi besar 100 sekte. Selama perawatan, Yuan Hao tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Yuan Jing, yang menyegel setiap luka di tubuh Yuan Hao dengan Zenki, memiliki wajah pucat, dan tangannya gemetar. Ini adalah murid pribadinya yang paling dicintainya. Karena Yuan Jing tidak memiliki anak, Yuan Hao bahkan dibesarkan sebagai putranya sendiri. Namun kini, Yuan Hao terluka parah. Hal ini menyebabkan kemarahan Yuan Jing berkobar dan sulit untuk diredam. Game kedua, Jianer, pergilah. Yuan Jing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Murong Jian yang berdiri di samping. Pada saat ini, Murong Jian juga sedang melihat Yuan Hao, wajahnya tertutup es. Mendengar perkataan Yuan Jing, Murong Jian mengangguk sedikit dan berkata, "Paman Jing, aku pasti akan membalaskan dendam Yuan Hao. Kompetisi kedua akan segera dimulai. Silakan kirim murid mereka sendiri ke atas panggung." Suara wasit segera terdengar. Penontonnya masih sangat meriah. Setelah ronde pertama, tidak ada yang berani meremehkan Istana Xian. Pada saat yang sama, semua orang berspekulasi apakah pedang Murong akan dikirim di putaran kedua Paviliun Tebasan Naga. Sudah waktunya bagi Murong Jian untuk bermain. Kakak muda terluka parah. Saya pikir dia pasti ada pada kesempatan ini. Adik laki-lakinya terluka parah. Bagaimana dia bisa menemukan tempat kembali? Petik 2. Ya, ini adalah ibu kota utara. Ini adalah rumah dari Paviliun Pemotong Naga. Tidak mungkin dikalahkan dalam 2 putaran, tersingkir di 50 besar. Itu benar-benar lelucon. Di tengah diskusi, Istana Xian mengirimkan lagi buah plum bersulam. Tampaknya sebelum kalah, Istana Xian tidak akan mengirimkan murid lain ke atas panggung. Setelah Xiu Mei naik ke atas panggung, mata semua orang terfokus pada sisi lain panggung kompetisi. Paviliun Zanlong, maukah Anda mengirim pedang Murong untuk bermain? 2 detik kemudian, sesosok tubuh terbang di langit dan mendarat 10 meter di depan Xiu Mei. Orang ini mengenakan setelan kuat berwarna biru muda, heroik dan heroik.
Dari sudut pandang temperamen, dibandingkan dengan Yuan Hao yang terakhir kali tampil di panggung, penampilannya menimbulkan sensasi di kalangan penonton. Semua orang tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah pemain dengan peringkat tertinggi kedua, Pedang Murong, orang arogan nomor 1 di paviliun pemotong naga. Saya Murong Jian, saya akan mencari keadilan untuk junior saya. Murong Jian mengangkat kedua tangannya dan membungkuk pada Xiu Mei dengan cara yang sederhana. Xiu Mei tampak acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Dentang, saat ini, bel berbunyi. Murong Jian berhenti melakukan tindakan tidak masuk akal dan bergegas menuju Xiu Mei. Dalam proses bergegas menuju Xiu Mei, dia menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Di bawah sinar matahari, cahaya perak melintas saat bilahnya terhunus. Memanggil, Murong Jian bergegas ke Xiu Mei dan memotongnya dengan satu pedang. Bilah tajam itu melesat melintasi langit, menimbulkan suara siulan yang keras. Dengan leher yang bengkok, Xiu Mei dengan mudah menghindari luka tersebut. Tapi Murong Jian bereaksi lebih cepat. Saat bilahnya jatuh, bilahnya bergerak mulus ke arah leher Xiu Mei. Masih belum ada ekspresi di wajah Xiu Mei, dia segera menurunkan pinggangnya, dan tubuh bagian atasnya jatuh langsung ke tanah, menghindari pedang di celah yang sangat kecil. Di saat yang sama, dia mengangkat kaki kirinya. Mata Murong Jian berbinar, dan lengan kirinya bergerak ke bawah. Ledakan, ada suara teredam setelah kontak fisik. Kedua belah pihak keluar dari jarak beberapa meter. Murong Jian memandang Xiu Mei di depannya dengan mata yang menakjubkan. Seni pedang tebas naga jenis ke-7, 9 pedang tebas naga. Murong Jian meraih gagang pedang panjang di tangannya dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke atas. Pedang panjang itu langsung melayang di atas kepalanya. Om, terdengar suara pedang, dan pedang panjang itu berputar di udara. Pedang panjang itu berputar begitu cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya, dan hanya satu bayangan pedang yang terlihat melintas. Kakak senior Murong benar-benar menampilkan gaya ke-7 secara langsung. Di bawah panggung, semua murid di sisi paviliun Zanlong memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Gaya ke-7 seni pedang tebas naga adalah yang paling kuat dan juga paling sulit dipahami dalam rangkaian seni pedang ini. Di antara murid-murid generasi mereka, hanya Murong Jian yang menguasainya hingga sukses besar. Murid-murid lain bahkan tidak memahami bulu mereka. Murong Jian secara langsung menampilkan gaya ke-7 dari seni pedang tebasan naga, jelas tidak ingin memberi kesempatan pada lawannya. Dia ingin segera mengalahkan wanita itu, memperbaiki nama paviliun pemotong naga, dan membalaskan dendam rekan juniornya Yuan Hao. Suara pedang Ming berlanjut. Pada saat ini, pedang panjang di atas kepala Murong Jian telah berubah menjadi 9 pedang panjang, bukan yang sebelumnya. 9 pedang panjang ini, dengan kimera samar yang memancar dari bilahnya, sedikit bergetar. Setiap pedang panjang memancarkan maksud pedang yang luar biasa dan aura pedang yang sangat tajam. Tebasan Tian Xuan, Murong Jian berdiri di tempatnya, dengan momentum yang menarik. Di saat yang sama, dua pedang panjang di atas kepalanya muncul dengan suara siulan. Kedua pedang panjang itu saling mengejar, membentuk pusaran air, dan jatuh di depan Murong Jian. Pergi dengan, Murong Jian menepukkan telapak tangannya ke depan. Ledakan, kedua pedang panjang itu membentuk topan pedang dan bergegas menuju Xiu Mei. Dalam hembusan angin ini, setiap angin dapat memotong segalanya, sangat tajam. Xiu Mei berdiri di tempat, telapak tangannya terjalin di depannya, sejumlah besar energi abu-abu terkondensasi di tangannya, dan topan pedang yang meledak ke depan menghantam. Ledakan, gas abu-abu meledak, dan kekuatan yang kuat meledak di atas topan pedang di depan. Kedua pedang panjang itu dipatahkan secara paksa dan diterbangkan. Pada saat ini, Xiu Mei berubah menjadi hantu, sosoknya bersinar, dia meraih dua pedang panjang di udara, dan memutar tangannya dengan keras. Retakan, hanya dalam beberapa detik, kedua pedang panjang itu patah paksa dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Murong Jian tetap tidak berubah, tapi matanya bersinar karena terkejut. Namun dia tidak menghentikan serangannya. Geng pedang surgawi. Murong Jian membacakan sebuah taktik, cahaya biru muncul di tangannya, dan dia meledakkannya ke arah plum bersulam. Xiu Mei tidak mengelak, cahaya biru menerpa tubuh Xiu Mei seperti ini, tapi tidak ada suara. Itu seperti lapisan gas samar yang menempel di tubuh Xiu Mei. Di saat yang sama, 6 pedang panjang di atas kepala Murong Jian dengan cepat meluncur menuju Xiu Mei. Mereka tidak langsung menyerang Xiu Mei, tapi memutar tubuh Xiu Mei. Bas! Cahaya biru yang kuat muncul.
Dalam proses memutar 6 pedang panjang, formasi geng pedang dipadatkan, dan sulaman plum terkunci di dalamnya. Xiu Mei mendengus dingin dan ingin mengangkat tangannya. Pada saat ini, salah satu pedang dalam susunan Jian Gang bersinar. Engah. Dengan suara yang tajam, tangan Xiu Mei mengalami tekanan yang sangat kuat, dan dia tidak bisa mengangkatnya. Kali ini gelombang www.novelringan.com gelombang tampilan sulaman plum akhirnya berubah. Dia mengerutkan kening, mengertakkan gigi, dan melepaskan napas sepenuhnya. Tapi saat ini, Murong Jian, yang tidak jauh darinya, sudah memegang pedang panjang terakhir. Bentuk pertama seni pedang naga, tebas naga. Murong Jian memegang gagangnya dengan kedua tangan dan bergegas menuju posisi Xiu Mei. Apa? Dahi bordir plum berwarna biru, dan dia meraung. Dia ingin melepaskan diri dari ikatan susunan Jian Gang. Namun dalam waktu singkat, hal itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Di antara 6 pedang panjang, ada paksaan yang sangat kuat. Dalam sekejap, Murong Jian bergegas menuju tubuh Xiu Mei dan melompat. Pedang panjang di tangannya, bilahnya menyalakan api merah. Pukulan ini sama dengan pukulan Yuan Hao tadi. Gaya, pertama pendekar pedang dari tebasan naga, tebasan naga. Bilah pedang menebas di udara, dan sulaman plum, yang dikunci oleh geng pedang, harus mengangkat kepalanya. Ekspresinya mengerikan. Tapi dia tidak bisa menghindarinya. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara keras. Cahaya yang kuat bersinar, dan semburan kekuatan menyebar ke sekeliling. Seluruh platform kompetisi, bahkan tanahnya berguncang. Di bidang penglihatan penonton, mereka dapat melihat dengan jelas sesosok tubuh terbang keluar, jatuh langsung ke tanah di bawah panggung kompetisi, dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Cahayanya memudar. Di panggung seni bela diri, hanya tersisa Murong Jian, memegang pedang panjang dan berdiri tegak. Ada bekas luka yang dalam di panggung seni bela diri yang terbuat dari bahan yang sangat keras. Wow, setelah beberapa detik hening, suara seru terdengar dari sekeliling. Benar-benar pantas menjadi pedang Murong kedua di daftar teratas. Murid perempuan yang brutal dan kuat di Istana Xian telah dikalahkan di tanah di samping panggung seni bela diri. Xiu Mei mengertakkan gigi dan berdiri. Dia memegangi bahu kanannya, dan ada luka dalam di sana, meneteskan darah. Tetapi pada saat ini, energi abu-abu di tubuhnya terkonsentrasi pada lukanya, menghentikan pendarahan secara paksa. Xiu Mei menatap pedang Murong di panggung seni bela diri, matanya penuh dengan niat membunuh. Saya harus mengatakan bahwa dia ceroboh sekarang. Tapi dia masih bisa bertarung. Dengan kekuatannya, pedang Murong pasti bisa dibunuh. Xiu Mei mengertakkan gigi dan ingin naik ke panggung. Game ke-6 babak kedua, game kecil kedua, Paviliun Naga Murong Jian menang. Pada saat ini, suara ketua wasit bergema di seluruh Senwutai. Menurut aturan kompetisi 100 sekte, selama mereka mendarat di luar platform kompetisi, mereka dapat dianggap kalah. Meski Xiu Mei masih memiliki kapasitas cadangan, karena sudah mendarat di luar platform kompetisi, kompetisi ini dianggap kalah. Mendengar hasil ini, jantung Xiu Mei melonjak dan dia melihat ke arah lapangan Istana Xian di kejauhan. Dia tahu bahwa Istana Lord Jiangdao telah tiba. Kegagalan yang disebabkan oleh kecerobohannya, pasti akan dihukum berat. Papa, saat ini, tepuk tangan sudah terdengar di antara penonton. Kekejaman sebelum menyulam buah plum membuat kebanyakan orang merasa jijik. Sekarang dia dikalahkan, dia secara alami bahagia. Murong Jian memasukkan pedang panjang itu kembali ke sarungnya, berbalik dan mundur, dan kembali ke lokasi paviliun pemotong naga. Pedang Murong ini, bagus. Di antara penonton, Fang Yu menatap punggung Murong Jian, matanya sedikit bergerak. Dari sudut pandang nafas, Murong Jian memiliki basis budidaya pada tahap pertengahan hingga akhir masa transformasi. Di sisi Xiu Mei, tingkat kultivasi tidak bisa dibedakan. Untuk sementara, saya merasa berada dalam tahap transformasi dewa, dan kemudian saya kembali ke tahap Yuan Ying. Tapi bagaimanapun juga, Xiu Mei jelas merupakan salah satu murid inti Istana Xian lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada tingkat kultivasi yang hampir sama, sangat sulit bagi biksu muda masa kini untuk mengalahkan monster tua yang telah berkultivasi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apalagi monster tua ini memiliki berkah aneh pada dirinya. Selain itu, apa yang disebut seni pedang tebasan naga yang dibawakan oleh Murong Jian juga membuat Fang Yu sangat tertarik. Paviliun tebas naga, seni pedang tebas naga. Apakah sekte ini memiliki musuh dengan naga?
Tentu saja, dalam sekte masa kini, Fang Yu tidak akan terlalu peduli karena nama ini. Naga adalah keberadaan yang legendaris. Dalam sejarah panjang musim panas, saya tidak tahu berapa banyak sekte atau mantra yang berhubungan dengan naga yang muncul. Misalnya, naga purba di selatan sungai yang mempraktikkan mantra yang berhubungan dengan naga. Namun nyatanya hanya mengaburkan bentuk naga, dan tidak ada unsur yang berhubungan dengan naga. Alasan mengapa sekte dan mantra ini menambahkan naga ke namanya hanya untuk tampil lebih mewah. Semakin saya hidup, semakin saya kembali, saya bahkan tidak bisa mengalahkan Tian Jiao masa kini. Fang Yu memandang beberapa orang di istana Xian di depan, dengan cibiran dan senyum dingin di wajahnya. Tuan istana, tolong beri saya kesempatan lagi. Xiu Mei berjalan kembali ke tempat tersebut, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan kepala tertunduk. Jiang Dao berdiri di tempatnya, di antara murid abu-abu, tidak ada fluktuasi emosional yang terlihat. Dia mengabaikan Xiu Mei, tapi melihat ke arah Zhen Yun di samping dan berkata, game kedua, pergilah. Pahamilah, Tuan Istana. Zhen Yun segera menundukkan kepalanya dan menjawab. Xiu Mei masih berlutut di tempat, takut untuk berbicara. Jiang Dao mengangkat kepalanya dan mengamati auditorium di depannya, mengabaikan sulaman buah plum. Ada lebih banyak orang yang hadir daripada yang dia kira. Tapi dia tahu bahwa pria itu pasti akan ada di sana hari ini. Mungkin, dia sudah termasuk dalam kelompok orang ini sekarang. Belum keluar, apakah kamu ingin melihat kami naik ke puncak? Jiang Dao mencibir di dalam hatinya, juga, tunggu sampai saat itu untuk membunuhmu, sehingga kamu akan menjadi batu loncatan terakhir menuju kebangkitan Istana Xian. Ini adalah plot yang paling sempurna. Game kedua segera dimulai. Di sisi paviliun Zanlong, Murong Jian masih berada di atas panggung. Adapun Istana Xian, dia akhirnya berubah. Zhen Yun naik ke atas panggung. Penonton di sekitarnya mengarahkan pandangan mereka pada Zhen Yun. Sebelum putaran pertama, tidak ada yang pernah mendengar tentang Istana Xian, dan hanya menganggapnya sebagai sekte biasa yang baru muncul. Namun setelah penampilan babak pertama dan babak kedua, Istana Xian sukses menjadi pusat perhatian penonton. Bahkan beberapa sekte besar dari ibu kota utara tidak mendapat perhatian yang begitu tinggi. Akhirnya mengirim seorang murid laki-laki, pria ini terlihat, seolah-olah dia tidak terlalu kuat. Dia kurus dan temperamennya benar-benar dikuasai oleh Murong Jian. Zanlong Pavilion harus memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan masuk 25 besar. Sebagian besar penonton dikejutkan dengan penampilan Murong Jian di game sebelumnya. Sekte dari daerah lain, meskipun murid di bawah sekte tersebut memiliki orang-orang yang luar biasa, mereka tidak dapat bertemu dengan para jenius yang benar-benar top ini. Zhen Yun berdiri di atas panggung, menatap Murong Jian di depannya, matanya sedingin pedang, dan mematikan. Merasakan aura pembunuh ini, Murong Jian sedikit mengernyit. Di game terakhir, pedangnya bisa memilih untuk menebas kepala Xiu Mei, tapi dia tidak melakukannya karena dia tidak ingin melakukannya dengan cara ini. Tapi Zhen Yun di depannya sepertinya tidak menghargainya, dan bahkan melontarkan niat membunuh yang lebih langsung. Kalau begitu, Murong Jian langsung mencabut pedang panjang dari sarungnya dan menunjuk langsung ke arah Zhen Yun. Lonceng pertarungan belum berbunyi, namun panggung kompetisi sudah menegangkan. Dentang, setelah 3 detik, bel berbunyi. Wow, kedua belah pihak bergerak pada saat bersamaan. Kali ini, tidak ada pihak yang memperkenalkan diri. Murong Jian memegang pedang di kedua tangannya, sosoknya menyerupai hantu, muncul di samping Zhen Yun, dan memotong dengan satu pedang. Sebuah rantai tipis muncul di tangan Zhen Yun, dan setelah diluruskan, dia berdiri di depannya. Engah, terdengar suara benturan logam dan rantainya bergetar. Murong Jian hanya merasakan kekuatan besar datang kembali, dan pedang panjang itu tiba-tiba terangkat, yang sulit dikendalikan untuk sementara waktu. Memanfaatkan kesempatan ini, telapak tangan kiri Zhen Yun mengenai dada Murong Jian. Pengawal pedang Qi, memikirkan teknik pedang Murong, perisai samar mengembun di depannya. Zhen Yun menyipitkan mata sedikit, dan saat telapak tangan kanannya bergerak maju, nyala api ungu tiba-tiba muncul. Telapak api ungu, melihat adegan ini, mata Fang Yu di antara penonton tiba-tiba menjadi dingin. Ini adalah teknik paling representatif dari Istana Xian. Di panggung kompetisi, Murong Jian merasakan kekuatan telapak tangan ini, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Detik berikutnya,
telapak tangan kanan Zenyun sudah mengenai perisainya. Ledakan. Dengan ledakan keras, energi pedang yang memadatkan perisai sepertinya mudah terbakar, dan sebenarnya tersulut oleh api ungu di telapak tangan kanan Zenyun. Wow, dalam sekejap, Ziyan terbakar menjadi potongan besar, dan bergegas menuju pedang Murong di depan. Wajah Murong Jian berubah, dia mundur selangkah, memegang pedang panjang di kedua tangannya, dan menebas ke depan. Bentuk 1, tebasan naga. Ledakan, gas pedang menebas api ungu di depan. Murong Jian ingin menggunakan tebasan ini untuk membubarkan api ungu ini. Aura pedang meledak, dan api ungu di depannya memang berhasil ditembus gelombang www.novelringan.com gelombang, tapi dalam sekejap, api itu menutup kembali, dan apinya menjadi lebih kuat. Hati Murong Jian bergetar, dan segera menjalankan mantranya, mencoba menjauhkan dirinya dari api ungu ini. Tetapi saat ini, dia menemukan kakinya terjepit oleh sesuatu. Melihat ke bawah, dia melihat dua tangan yang terbuat dari udara abu-abu, terentang dari tanah, menggenggam erat kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, nafas panas mengalir ke arah Anda. Gelombang besar api ungu akan menenggelamkannya. Murong Jian terkejut dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan tangannya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia langsung mengangkat pedang panjangnya, dan memasukkan tangannya yang lebih rendah. Bilahnya langsung menembus gas abu-abu dan menembus tanah, tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada tangan yang mengembunkan gas abu-abu. Tapi kekuatan tangan ini begitu nyata sehingga Murong Jian bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Bagaimana kabarnya? Murong Jian benar-benar panik. Menghadapi kedatangan Ziyan, pikirannya kosong. Jianer, lari. Saudara Murong, saudara. Di antara penonton, kulit semua orang di paviliun Zanlong berubah drastis dan mereka berteriak serempak. Tapi Murong Jian tidak punya waktu untuk mempedulikan suara-suara ini, dan tidak bisa bergerak. Melihat Ziyan hendak menerkam tubuh Murong Jian, panggil. Pada saat itu, angin kencang tiba-tiba muncul di udara. Angin kencang langsung menghempaskan api ungu ke seluruh langit. Murong Jian membeku di tempatnya, tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Jika kamu tidak ingin mati, menyerah saja. Jika tidak, api ungu ini akan berkumpul lagi, dan aku tidak akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Pada saat ini, suara tenang terdengar di telinga Murong Jian. Murong Jian mengguncang seluruh tubuhnya dan segera terbangun. Benar saja, dia melihat langit di depannya, api ungu yang disebarkan oleh angin kencang tadi dengan cepat mengembun. Namun tangan abu-abu di bawah kaki Murong Jian masih memegang erat kakinya. Akui kekalahan. Sebelum Murong Jian bermain, dia tidak mempertimbangkan opsi ini sama sekali. Sebagai murid terkuat dari paviliun pemotong naga, dia yang telah lama menduduki posisi teratas memiliki harga diri yang kuat. Dia naik ke panggung seni bela diri, mewakili wajah paviliun pemotong naga. Tapi saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lawan di depannya tidak berada di level yang sama dengannya. Ada nafas kuno di tubuh orang ini, yang sepertinya belum ada. Saat hati Murong Jian kusut, api ungu di depannya sekali lagi membentuk gelombang api besar. Murong Jian mengertakkan gigi dan membuat keputusan, dengan lantang berkata, saya mengaku kalah. Mendengar kata-kata tersebut, Zenyun di depannya sedikit menyipit. Tapi api ungu di langit tidak berhenti, dan masih melaju menuju Murong Jian. Panggil. Pada saat ini, angin kencang lainnya muncul di langit, meniup api ungu hingga membubarkan diri. Zenyun segera menoleh dan melihat ke belakang. Di antara penonton, Jiang Dao juga menoleh dan melihat ke auditorium di belakang. Tapi setelah menyapu, tidak ada keuntungan. Murong Jian, apakah kamu yakin ingin menyerah? Wasit muncul di panggung dan bertanya lagi. Ya, jawab Murong Jian. Mendengar jawaban tegas, sedikit kejutan muncul di mata wasit, dan kemudian berbalik untuk memperkuat energi kemarahannya. Murong Suat menyerah, dan Istana Xian memenangkan game ketiga. Istana Xian berhasil melaju ke 25 besar. Penonton terdiam selama beberapa detik, lalu terjadi keributan. Murong Jian menyerah. Paviliun pemotong naga, kalah telak. Dari ibu kota utara, salah satu sekte terbaik, yang difavoritkan untuk menang tahun ini, baru saja masuk dalam 50 besar dari 100 kontes. Jika bukan karena pengumuman wasit kepala, tidak akan ada yang percaya hasilnya akan seperti itu. Di panggung seni bela diri, tangan abu-abu yang memegang kaki Murong Jian menghilang. Api ungu di udara juga menghilang. Zenyun menatap Murong Jian dengan dingin, lalu berbalik dan turun dari panggung.
Murong Jian berdiri di tempat, menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, mengayunkan pedang panjang di jabat tangan, berbalik perlahan, dan berjalan menuruni panggung. Sejak dia memulai jalur kultivasi, dia berjalan dengan lancar, dan dia menjadi yang pertama dalam segala hal. Perasaan ini sangat menyedihkan. Secara khusus, dia juga mewakili paviliun pemotong naga, bersama Master Yuan Jing, dan harapan banyak junior dan saudari. Mengakui kekalahan di depan begitu banyak orang merupakan pukulan besar baginya dan paviliun pemotong naga. Jianer, tidak perlu merasa bersalah, kamu telah melakukan yang terbaik. Meskipun wajah Yuan Jing jelek, dia segera melangkah maju dan menepuk bahu Murong Jian. Kakak senior Murong, tidak apa-apa. Beberapa junior melangkah maju dan menghibur. Murong Jian menunduk dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat orang yang baru saja menyelamatkan nyawanya, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tapi sayang sekali dia tidak menarik perhatian. Dan dari suara itu, dia bukanlah seseorang yang dia kenal dengan baik. Siapakah yang akan menyelamatkannya pada saat itu? Murong Jian menarik napas dalam-dalam, dipenuhi keraguan. Setelah mengalami kekecewaan terbesar, seluruh penonton yang hadir mulai membahas sekte Istana Xian. Istana Xian tidak diketahui sebelumnya, tetapi setelah 100 kontes ini, reputasinya pasti akan bergema di musim panas. Meski kalah di babak berikutnya, itu tidak akan mempengaruhi reputasinya. Karena Istana Xian melenyapkan paviliun pemotong naga. Di sebelah panggung kompetisi, lokasi Istana Frost Han berada. Sudah hampir waktunya bagi kita untuk bermain lagi. Liu Lianxia berdiri di samping Su Lengyun dan berbisik, Guru, apakah kami benar-benar ingin berpantang secara langsung? Ya, Su Lengyun mengangguk. Baginya, hasil 50 besar hampir sama. Kekuatan Frost Cold Palace mungkin tidak bisa masuk peringkat 10 besar di wilayah Huaibei, apalagi peringkat 25 teratas sepanjang musim panas. Jika kekuatannya tidak sesuai, pada akhirnya akan mendapat serangan balik. Ini adalah ide Su Lengyun. Fang Yu itu juga mengatakan untuk membantu kita mencapai 25 besar, tetapi orang-orang itu menghilang di awal ronde kedua. Benar saja, mulut pria itu. Liu Lianxia bergumam tidak puas. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Fang Yu tiba-tiba muncul di samping Liu Lianxia dan berkata, kenapa kamu begitu mempesona? Kamu takut setengah mati. Liu Lianxia menoleh untuk melihat Fang Yu, ketakutan dan jengkel. Kakak Yu, kurasa tidak perlu memaksa masuk ke 25 besar, kata Su Lengyun lembut. Saya dengar jika Anda masuk 25 besar, Anda bisa mendapatkan hadiah yang bagus. Fang Yu berkata, karena semuanya ada di sini, tidak ada salahnya mendapatkan hasil yang lebih baik sebelum pergi. Tapi, Su Lengyun sedikit khawatir. Murid terkuat dari Sekte Bulan Sabit, kekuatannya hanyalah puncak dari alam Grandmaster, dan tidak ada masalah besar. Fang Yu berkata, pertahankan Liu Lianxia di pengadilan. Ini aku lagi. Liu Lianxia tampak enggan, tapi dia bersemangat dan menantikannya. Kompetisi putaran terakhir sudah membuatnya merasakan manisnya. Perasaan mudah mengalahkan lawan, berdiri gagah di atas panggung, dan diawasi orang. Enak sekali. Fang Yu tahu apa yang dipikirkan Liu Lianxia, tapi dia tidak mengungkapkannya. Persaingan berlangsung satu demi satu. Segera, giliran Sekte Bulan Sabit untuk melawan Istana Suanghan. Sama seperti babak sebelumnya, Fang Yu menguasai Liu Lianxia selama 2 game berturut-turut, dan lawannya dikalahkan tanpa darah. Istana Frost Han berhasil masuk ke 25 besar. Di saat yang sama, karena penampilan Liu Lianxia yang luar biasa dan postur yang rapi, dia menjadi bintang paling terang di seluruh Shen Wutai. Dalam 2 pertandingan ini, hampir semua mata penonton pria tertuju padanya, dan dia tidak bisa disingkirkan untuk waktu yang lama. Sebelum Liu Lianxia kembali ke tempat tersebut, pipinya memerah, jelas terlalu bersemangat. Yah, kartu pengalaman yang kuat sudah berakhir, jadi mari kita abstain di babak selanjutnya, kata Fang Yu. Wajah Liu Lianxia berubah sedikit, dan dia melirik Su Lengyun, dan berkata, saya sudah berada di 25 besar, dan tidak akan butuh waktu lama untuk maju. Lebih baik, Liu Lianxia berkedip pada Fang Yu, penuh pesona. Fang Yu tidak tergerak. Liu Lianxia tampak tertekan. Setelah kompetisi di Frost Han Palace, 4 kompetisi lagi dilakukan. Pada titik ini, kompetisi putaran kedua telah selesai sepenuhnya, dan pengundian putaran ketiga dimulai.
Su Lengyun mengirim seorang murid perempuan ke panggung untuk menggambar. Dan hasil lotre perlahan terungkap. Putaran ketiga dari babak ketiga gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang Hong Zongmen dari ibu kota timur akan bermain melawan Tongyang Mansion di area tengah. Petik 2. Di babak keempat dari babak ketiga, Istana Xian di tengah wilayah akan bermain melawan Istana Suanghan di wilayah Huaibei. Mendengarkan wasit membacakan kalimat demi kalimat, ketika mereka membaca Istana Frosthan, Su Lengyun dan Liu Lianxia, serta para murid perempuan, wajah mereka berubah. Lawan mereka di ronde ketiga ternyata adalah Istana Xian terkuat sebelumnya. Untungnya, pokoknya kami akan langsung abstain di babak selanjutnya. Tidak masalah jika ada yang seri. Liu Lianxia dengan cepat kembali ke ekspresi biasanya, menepuk dadanya dan berkata. Seperti yang dikatakan Liu Lianxia, dia harus abstain, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Kakak Yu, aku bisa pergi ke sana setelah kita abstain dalam pemungutan suara. Su Lengyun menoleh dan hendak bertanya pada Fang Yu. Namun saat ini, dia menemukan wajah Fang Yu dengan senyuman yang belum pernah muncul sebelumnya. Senyuman ini membuat Su Lengyun merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Kali ini, kamu tidak perlu abstain. Fang Yu memandang Su Lengyun dan berkata, jangan abstain, apakah kamu bermaksud membiarkan aku naik dan melawan para pembunuh mesum itu? Aku tidak mau. Selain kamu juga mengatakan bahwa tubuhku ada batasnya. Ekspresi Liu Lianxia berubah drastis, dan dia segera berdiri dan menentang. Kamu tidak perlu pergi. Fang Yu melirik Liu Lianxia dan berkata, aku akan bermain untukmu. Lagi pula, aku tidak, Liu Lianxia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba bereaksi, membuka mata indahnya dan menatap Fang Yu. Su Lengyun di samping juga menoleh dan menatap Fang Yu, dengan ekspresi terkejut. Di babak ketiga, saya akan bermain dan membantu Anda memecahkan Istana Api Ungu. Fang Yu memiliki senyuman yang sangat dingin di wajahnya, dan pupil aslinya yang gelap berubah menjadi merah tua. Istana Suanghan vs. Istana Xian, itu adalah sekte murid perempuan cantik tadi, sekte mana yang paling brutal untuk dilawan. Petik 2. Aku mengandalkan, ini benar-benar si cantik dan si buruk rupa. Kudengar hanya ada murid perempuan di Frostcold Palace. Cepat abstain, aku tidak tega melihat gadis cantik itu terluka. Banyak penonton yang juga memperhatikan duel ini, dan banyak perbincangan. Setelah melihat kekuatan dan kekejaman Istana Xian, sebagian besar penonton percaya bahwa Istana Xian lebih unggul. Bahkan banyak orang yang mengira Frostcold Palace akan langsung abstain. Bagaimanapun, itu adalah sekte yang hanya memiliki murid perempuan, dan tidak mudah untuk mencapai 25 besar. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu dan naik ke panggung untuk bertarung melawan Istana Xian. Lawannya adalah sekte yang bahkan tidak bisa mengalahkan paviliun tebasan naga. Tidak ada tanggapan dari Istana Xian. Mereka tidak memandang lawan mereka. Apa yang disebut 100 sekte kuat musim panas yang hadir di tempat kejadian ini benar-benar rentan terhadap dunia kultivasi pada masanya, dan bahkan ambang batas sekte kelas 7 saja tidak cukup. Apa yang disebut perbandingan 100 sekte hanyalah batu loncatan bagi Jiang Dao. Ia berharap melalui batu loncatan ini, Istana Xian dapat mencapai puncak dengan lancar, sehingga menjadi terkenal dan musim panas menjadi kuat. Dari sudut pandang publik, ini adalah cara termudah dan tercepat untuk menghidupkan kembali Istana Xian. Bahkan jika ditempatkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, Istana Xian tetap mulia sebagai sekte kelas 1, dan tidak pernah naik tahta pertama. Namun di zaman sekarang, hal itu bisa dilakukan dengan mudah. Pertandingan berikutnya, Chen Lun, lakukan pertarungan cepat dan ambil keputusan cepat. Jiang Dao berkata dengan dingin, saya tidak ingin membuang waktu lagi. Dimengerti, Tuan Istana. Chen Lun segera menundukkan kepalanya dan menjawab. Saat ini, Xiu Mei masih berlutut di depannya. Jiang Dao masih mengabaikan sulaman plum. Tiga kompetisi pertama segera berakhir. Game keempat yang paling banyak ditonton dimulai. Menghadapi Istana Xian, apakah Istana Frosthan akan langsung abstain? Sedangkan untuk Istana Xian, Chen Lun sudah melompat ke panggung kompetisi. Belum ada seorang pun di pihak Istana Frosthan. Apakah Anda ingin abstain? Mata penonton semua menatap lokasi Frostcold Palace. Setelah beberapa detik, sesosok tubuh melayang di udara dan mendarat di panggung kompetisi, berdiri di depan Chen Lun. Jarak keduanya kurang dari 5 meter.
Melihat pria ini, bagaimana mungkin itu laki-laki? Mereka baru saja mendengar bahwa hanya ada murid perempuan di Frostcold Palace ini, kenapa tiba-tiba ada laki-laki di pengadilan? Bahkan wasit pun mengerutkan kening dan terlihat curiga. Dengan lompatan, dia langsung terbang menuju lapangan Frostcold Palace. Ada suara keras di sekitarnya. Namun kali ini, wajah Chen Lun berubah di atas panggung. Fang Yu tidak menyamar. Seperti apa dia dulu, seperti apa dia sekarang. Sekilas Chen Lun mengenali, sosok ini terukir di lubuk jiwanya. Fang Yu, inilah pelakunya yang membunuh Istana Xian selama 7 hari 7 malam dan membiarkan darah mengalir di Istana Xian. Bahkan Taisang yang lebih tua pun mati di bawah tangannya. Untuk sesaat, Chen Lun tidak sempat memikirkan mengapa Fang Yu muncul di panggung seni bela diri. Sebaliknya, dia ketakutan dan mundur tanpa sadar. Sebelum melihat Fang Yu, hatinya dipenuhi dengan kebencian Fang Yu, berpikir bahwa suatu hari dia akan membalas dendam. Tapi Fang Yu benar-benar berdiri di depan matanya, ketakutan yang berasal dari lubuk jiwanya telah mengatasi segalanya. Semua kebencian harus dikesampingkan. Kesan pertamanya terhadap Fang Yu adalah ketakutan, ketakutan yang tak ada habisnya. Ada apa? Karena kamu berani datang ke sini, kamu harus siap bertemu denganku. Kenapa kamu tiba-tiba demam panggung? Fang Yu mengangkat langkahnya menuju Chen Lun dan berjalan perlahan. Pada saat ini, di bawah panggung seni bela diri, di tempat Istana Xian berada, wajah kelima orang itu berubah. Jiang Dao mengatakan bahwa Fang Yu akan muncul hari ini. Namun mereka tidak pernah menyangka Fang Yu tiba-tiba muncul di panggung kompetisi dengan cara seperti ini. Tuan Istana, kami, Zhen Yun menjadi pucat, menoleh, dan menatap Jiang Dao. Jiang Dao menatap sosok Yu di atas panggung, auranya perlahan meningkat. Sebelum mendapatkan Chaos Orb, jika bertemu Fang Yu, dia pasti akan ketakutan dan kakinya menjadi lemah. Tapi sekarang dia telah bergabung dengan Chaos Orb. Ketika dia datang ke sini hari ini, dia siap menghadapi pertempuran putus asa Fang Yu. Jika Istana Xian ingin diremajakan, orang ini harus menghilang. Tuan Fang, dia langsung naik ke panggung. Di antara penonton, Zheng Ze langsung berdiri dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dan di bawah, di dasar paviliun Zanlong, Murong Jian memandang Fang Yu di atas panggung, matanya sedikit berkedip. Kali ini wasit kembali ke panggung lagi. Su Lengyun berulang kali menegaskan bahwa pria ini adalah murid Istana Frost Han mereka. Wasit tidak mau membuang waktu, jadi dia tidak mempertanyakannya lagi. Setelah konfirmasi, tidak ada masalah. Di ronde keempat ronde ketiga, Istana Api Ungu di wilayah tengah akan siap untuk memulai melawan Istana Frost Han di wilayah Huaibei. Wasit Zenki menguatkan, dentang. Begitu suara itu turun, bel tanda perang berbunyi. Mata para penonton di sekeliling tertuju pada tubuh Fang Yu. Tidak ada yang mengira bahwa Frostcold Palace tidak hanya tidak abstain, tetapi juga mengirim murid laki-laki untuk bermain. Mereka ingin melihat seberapa kuat murid laki-laki ini keluar dari bunganya. Kamu bisa mulai. Fang Yu tersenyum dingin dan berjalan menuju Chen Lun. Chen Lun terus mundur, menoleh untuk melihat ke bawah panggung. Ekspresi Jiang Dao kembali normal dan dia memberi isyarat. Artinya membiarkan Chen Lun menghadapi Fang Yu secara langsung. Chen Lun gemetar di dalam hatinya. Tuan Istana, haruskah kita? Zhen Yun segera menoleh dan ingin berbicara. Fang Yu telah muncul, dan jelas tidak masuk akal bagi Chen Lun untuk menghadapinya sendirian. Tidak peduli seberapa kuat Chen Lun, tidak mungkin menjadi lawan Fang Yu. Membiarkannya menghadapinya sendirian sama dengan mengirimnya ke kematian. Tapi menyentuh mata sedingin es Jiang Dao, hati Zhen Yun bergetar, jadi dia menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Di panggung seni bela diri, embusan udara abu-abu di tubuh Chen Lun tiba-tiba menembus dadanya. Chen Lun terkejut dan ekspresinya langsung menjadi suram. Dia menatap Fang Yu, pupil matanya bersinar abu-abu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Chen Lun berteriak dengan marah saat dia berbalik dari postur pemalu sebelumnya, tubuhnya frustrasi. Dia mengangkat tangannya, menghadap Fang Yu, telapak tangannya keluar. Telapak tangan api ungu. Dua gelombang api ungu panas menyerbu menuju Fang Yu. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Saat api ungu akan datang. Boom! Tiba-tiba terdengar suara keras. Cangkang yang meledak dengan sosok Fang Yu seperti cangkang, dan menghilang seketika. Biasanya, agar pertarungan tidak terlalu membosankan, saya akan memberikan lawan saya lebih dari 3 kesempatan untuk memamerkan kekuatan saya.
Suara Fang Yu terdengar di telinga Chen Lun dari segala arah. Chen Lun melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Di langit, Chen Lun mengangkat kepalanya, tetapi hanya melihat tapak setrika gelombang www.novelringan.com gelombang boom. Fang Yu menginjak kepala Chen Lun dan menginjak seluruh kepalanya ke lantai, menyebabkan suara teredam. Seluruh platform kompetisi bergetar hebat. Platform turnamen yang terbuat dari bahan khusus langsung dihancurkan oleh kaki ini. Tubuh Chen Lun masih tergeletak di tanah, tapi kepalanya telah jatuh ke dalam lubang. Pemandangan ini tiba-tiba membuat lingkungan sekitar yang awalnya bising menjadi sunyi. Tapi bagi kalian para monster, aku hanya bisa memberikan paling banyak satu kesempatan, atau tidak sekalipun. Fang Yu memandang Chen Lun di kakinya dan berkata dengan dingin. Darah berceceran ke lantai di mana-mana. Sulit membayangkan seperti apa Chen Lun di bawah kekuatan tendangan tadi. Tapi pada saat ini, anggota tubuh Chen Lun masih sedikit bergerak, dan energi abu-abu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Fang Yu menepuk kaki kanannya dan menendang Chen Lun lagi ke udara. Kemudian, dia melompat, meletakkan kakinya di punggung Chen Lun, dan membantingnya. Ledakan. Dengan ledakan lainnya, tubuh Chen Lun dan lantai di area ini hancur berantakan. Percikan darah. Fang Yu berdiri di tengah bunga berdarah yang menetes seperti hujan, tanpa ekspresi. Ada keheningan di sekitar. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga banyak orang tidak bereaksi. Di antara penonton, Liu Lianxia dan sekelompok murid perempuan menutup mulut mereka, wajah mereka pucat. Bahkan Su Lengyun membuka mata indahnya, wajahnya penuh keheranan. Sebelumnya, dia belum pernah melihat Fang Yu menggunakan metode brutal seperti itu. Penonton di auditorium saat ini bahkan lebih terbuka untuk memeras telur, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Paku, lonjakan nyata, bahkan bisa disebut penyiksaan. Ini, terlalu kejam di panggung kompetisi, lokasi Fang Yu berdebu. Ada keheningan di sekitar, dan semua orang terkejut, tidak dapat berbicara. Semua ini, terjadi hanya dalam beberapa detik. Wasit di sebelah panggung kompetisi memandang Fang Yu dengan ekspresi kusam, dan menelan seteguk darah di tanah di bawah kakinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan ini. Fang Yu berbalik, mengabaikan segalanya, menatap lurus ke tempat istana Xian berada di bawah panggung seni bela diri. Wajah Jiang Dao masih sangat tenang saat ini. Namun 4 orang di sekitarnya tidak bisa lagi tenang. Pemandangan tadi, mengingatkan mereka pada apa yang mereka alami secara pribadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang, mimpi buruk itu muncul kembali. Terakhir kali, murid-murid lain di Istana Xian dan berbagai tetua, termasuk tetua Taisang, menolak Fang Yu demi mereka dan membiarkan mereka bertahan hingga hari ini. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang bisa berdiri di depan mereka harus menghadapi dan melawan Fang Yu. Pertama, di pertandingan kecil pertama, Istana Frost Han menang. Mohon kedua belah pihak, bersiap untuk pertandingan berikutnya. Wasit kembali sadar dan mengumumkan hasilnya. Fang Yu tidak bergerak, memegangi tangannya di punggung, hanya berdiri di panggung seni bela diri, menatap sekelompok sisa-sisa istana api ungu dengan pupil merah tua. Akhirnya, tiba waktunya untuk likuidasi terakhir. Tuan, apakah orang ini benar-benar Fang Yu? Liu Lianxia bertanya dengan wajah pucat dan gemetar. Su Lengyun tidak berbicara, melihat punggung Fang Yu, ada keraguan dan kekhawatiran di matanya yang indah. Di sisi lain, Zheng Ze dengan cepat turun dari atas auditorium, semakin dekat ke panggung kompetisi. Fang Yu bertanya sejak awal untuk mencari seseorang yang berhubungan dengan Istana Xian. Dia tidak tahu persis permusuhan apa yang terjadi antara kedua pihak. Tapi kalau dilihat dari metode brutal Fang Yu barusan, permusuhan antara kedua pihak pasti tidak rendah. Apakah ini penampilan serius Tuan Fang? Zheng Ze sangat bersemangat. Dia dan Fang Yu sudah saling kenal cukup lama, dan dia telah melihat Fang Yu melakukan beberapa tembakan. Tetapi setiap kali Fang Yu menembak, dia bisa melihat keacakannya, dan sepertinya dia tidak menggunakan banyak usaha sama sekali. Dan kali ini, jelas berbeda. Sikap, tindakan, dan bahkan matanya Fang Yu menjadi sangat galak dan galak. Zheng Ze tahu bahwa ini mungkin momen serius Fang Yu. Dia harus mencermati betapa mengerikannya kekuatan Tuan Fang yang membuat gurunya sangat dihormati. Putaran kedua kompetisi akan segera dimulai. Tolong kedua belah pihak mengirimkan murid ke panggung untuk berkompetisi.
Suara wasit terdengar lagi. Fang Yu menoleh dan memandang wasit. Kontak mata seperti itu mengejutkan wasit dan membuat keringat dingin di dahinya. Apakah peraturan ini sudah berubah? Fang Yu bertanya. Ya, 2 putaran pertama kompetisi semuanya menggunakan sistem 3 pertandingan 2 kemenangan, tetapi putaran ketiga diubah menjadi sistem 5 pertandingan 3 kemenangan. Wasit tak berani lalai, dan langsung membalas. 3 kemenangan dalam 5 pertandingan. Fang Yu mengangguk ringan dan berkata, saya punya saran yang dapat menghemat waktu semua orang. Bagus, tolong angkat bicara, dewasa. Nada suara wasit menjadi penuh hormat. Kamu tidak perlu melakukan sistem 5 pertandingan 3 kemenangan, kata Fang Yu dingin, biarkan binatang buas itu pergi bersama. Petik 2 titik titik titik. Hah, wasit tercengang. Itu adalah binatang buas dari Istana Xian. Fang Yu menunjuk ke depan. Wow, pada saat ini, awan udara kelabu muncul di depan Fang Yu. Udara abu-abu berangsur-angsur meluas, mengembunkan suatu sosok. Jiang Dao muncul di depan Fang Yu. Fang Yu, mungkin kamu mengira kata-katamu bisa membuatku jengkel. Jiang Dao berkata dengan senyuman rahasia di wajahnya, tapi sayang sekali, itu tidak akan terjadi. Membunuhmu? Aku sudah cukup. Bantuan orang lain tidak masuk akal bagiku. Saya dan orang lain tidak lagi berada pada level yang sama. Kamu berbicara sangat keras sekarang. Fang Yu berbalik, memandang Jiang Dao, dan berkata, saya benar-benar ingin tahu tentang warisan apa yang telah Anda peroleh selama Anda masih menjadi kura-kura. Keberanian Anda meroket. Jiang Dao sedikit menyipitkan mata, dan tidak ada warna emosional di mata abu-abunya. Kamu akan segera tahu. Jika kalian berdua tidak memiliki masalah, saya akan menyatakan permainan resmi dimulai. Terlalu dekat dengan 2 orang tersebut, wasit merasakan tekanan yang besar. Entah itu Fang Yu atau pria yang baru saja berkuasa, aura di tubuhnya sangat kuat. Namun wasit menanyakan kalimat tersebut, namun tidak mendapat respon. Wasit mengertakkan gigi dan berhenti bertanya lagi. Dia melompat mundur dan mundur. Putaran kedua, siap dimulai. Kata wasit dengan suara marah, dentang. Begitu suara itu turun, bel perang telah berbunyi. Titik titik titik. Penonton di sekitar menatap kedua sisi panggung. Setelah putaran pertama kompetisi, mereka menyadari. Baik Istana Xian maupun murid laki-laki yang dikirim oleh Istana Suanghan bukanlah hasil panen yang bagus. Kedua belah pihak, tampaknya berkuasa hanya untuk mengambil nyawa pihak lain. Meskipun hal ini tidak sejalan dengan inti dari kompetisi 100 sekte. Namun, pertarungan berdarah dengan senjata asli dan peluru tajam semacam ini juga merupakan sesuatu yang disukai semua orang. Bagaimanapun, kedua belah pihak sangat kejam, lakukanlah. Selama tidak mempengaruhi orang lain yang hadir, semakin intens kedua belah pihak bekerja, semakin baik. Di antara penonton, banyak orang yang berdiri dan menatap situasi di atas panggung. Mereka tahu bahwa dalam pertempuran ini, pasti ada kematian tragis lainnya di atas panggung. Titik titik titik. Fang Yu, selama ribuan tahun, bahkan ketika jiwa masih tertidur, aku sudah memikirkan balas dendam. Jiang Dao perlahan mengangkat tangannya dan berkata saat energi abu-abu mengembun di telapak tangannya. Jangan membual tentang dirimu sendiri, anjing tua Hongyin menyegel jiwamu yang berantakan, dan menghidupkanmu kembali setelah lebih dari 2000 tahun. Tujuannya jelas, untuk membunuhku. Fang Yu mencibir, di dalam hatinya jelas. Selama aku di sini, Istana Xianmu tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Tetapi anjing tua Hongyin tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, saya masih hidup dan sehat. Jadi, jika anjing tua Hongyin tahu apa yang kamu lakukan sekarang, mungkin dia akan merangkak keluar dari peti mati. Maaf, dia digagalkan olehku pada awalnya, dan dia bahkan tidak meninggalkan tulangnya. Benar-benar tidak ada pergi lagi, keluar. Apa? Sebelum Fang Yu selesai berbicara, Jiang Dao meraung dan aura pembunuhnya pecah. Hongyin adalah nama dari tetua tertinggi, dan dia serta murid lainnya adalah orang yang paling dihormati. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun, terutama Fang Yu, menghina yang lebih tua juga. Fang Yu, jangan berpikir kamu lebih unggul, hari ini, aku harus membunuhmu dan membalas darah Istana Xian kita. Jiang Dao berkata dengan suara dingin. Bentak. Begitu suara itu turun, telapak tangan Jiang Dao keluar dan membentak.
Tiba-tiba dua telapak tangan raksasa tembus pandang muncul di kedua sisi lokasi Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dan menembaknya secara horizontal. Mata Fang Yu dingin dan sosoknya bergerak. Ledakan, tanah di bawah kakinya dihancurkan oleh Fang Yu. Fang Yu seperti anak panah tajam yang sudah lama diisi, dan langsung menuju ke pulau. Jiang Dao berdiri di tempatnya sambil menutup tangannya. Pada saat ini, Fang Yu telah muncul di depan Jiang Dao dan meninju. Engah, Fang Yu langsung memukul wajah Jiang Dao dengan pukulan ini, tapi menembus. Seluruh pribadi Jiang Dao berubah menjadi awan debu saat ini. Langit sudah padam dari api. Fang Yu berpikir, nyala api emas merah tiba-tiba menyala di atas tinjunya. Memanggil, manik-manik itu melesat dengan cepat, berhenti di udara, dan mengembang lagi. Sosok Jiang Dao muncul. Seringai lucu muncul di wajahnya. Fang Yu, kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku, kata Jiang Dao. Di sela-sela kata-katanya, Fang Yu merasakan gerakan abnormal di bawah kakinya. Melihat ke bawah, ada tangan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di tanah, menempel di kakinya, dan perlahan melingkari tubuh bagian atasnya. Fang Yu, jangan berpikir kamu terlalu kuat. Saat itu, Penatua Hong Yin hanya dikalahkan olehmu karena dia tidak menggunakan Chaos Orb. Wajah Jiang Dao dingin dan berkata, sekarang aku mewarisi Chaos Orb, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Chaos Orb, Fang Yu melihat, energi abu-abu di tubuh Jiang Dao, lalu menundukkan kepalanya, melihat tangan kental dari energi abu-abu yang berputar ke atas. Matanya berbinar, dan dia mengangkat kakinya dengan keras. Ledakan, dengan suara keras, tangan yang terbentuk oleh udara abu-abu ini tidak tergerak. Fang Yu mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh tangan abu-abu ini, tetapi tangannya langsung menembus udara abu-abu. Situasi ini sama persis dengan situasi sebelumnya saat Murong Jian menghadapi Zhen Yun. Gas abu-abu ini bekerja pada tubuh manusia seperti benda nyata. Saat Anda menyentuhnya, itu berubah menjadi ketiadaan. Tapi bagaimanapun juga, karena tangan abu-abu ini menggunakan kekuatan mereka untuk meraih Fang Yu. Lalu, untuk membebaskan diri dari mereka, itu juga hanya membutuhkan kekuatan. Pupil Fang Yu menunjukkan cahaya keemasan samar, dan kakinya tiba-tiba terangkat. Ledakan, seluruh platform kompetisi bergetar hebat. Kali ini, tidak hanya tangan abu-abu di bawah kaki yang dipatahkan, tetapi bahkan sebagian besar tanah di bawah kaki pun diambil. Fang Yu melayang di udara, memandangi pulau di depannya dengan mata dingin. Teknik inti Istana Xian adalah menggunakan rasa sakit fisik untuk merangsang potensi dan menjadi lebih kuat. Namun Chaos Orb melakukan sebaliknya, memungkinkan pemegangnya menghindari kerusakan sepenuhnya. Chaotic Bat, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, itu senjata ajaib yang sangat bagus, sedikit lebih buruk dariku. Saat ini, suara lembut Li Huoyu tiba-tiba muncul. Ini lebih buruk darimu. Aku tidak bisa merasakannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya baru saja membakarnya dengan api, sepertinya tidak ada efeknya. Tidak berpengaruh. Li Huoyu mendengus dingin dan berkata, itu hanya karena aku tidak menyentuhnya, biarkan apiku menyentuhnya. Sebelum aku bergabung dengan Sunflame Heart, mungkin aku tidak bisa berbuat apa-apa selain manik itu. Tapi sekarang berbeda, selama kamu menggunakannya dengan benar, aku bisa memanggangnya untuk mencium baunya. Arogansi kata-kata Li Huoyu membuat Fang Yu sulit meragukan keaslian bagian ini. Aku akan mencobanya nanti. Fang Yu berkata dengan dingin, sebelum itu, saya akan mencari kekurangannya terlebih dahulu. Setelah berbicara, Fang Yu menampilkan aksi magisnya tanpa bayangan, dan langsung muncul di depan Jiang Dao. Naga ganda api ungu. Jiang Dao membuka tangannya, dan nyala api ungu besar muncul di sekujur tubuhnya. Api ungu ini mengembun menjadi bola, seperti naga, dan bergegas menuju Fang Yu di depannya. Fang Yu tidak menghindar sama sekali, dan memukul wajah Jiang Dao dengan pukulan. Benar saja, pukulan ini kembali menembus wajah Jiang Dao. Kekuatan manik kekacauan membuat seluruh sosok Jiang Dao tampak seperti kekacauan, tidak mampu menangkapnya. Saat ini, dua naga api ungu sudah bergegas ke depan Fang Yu. Ledakan, Fang Yu mengambil tembakan telapak tangan, dan langsung menghancurkan kedua naga itu. Segera setelah itu, Fang Yu menendang Jiang Dao lagi. Engah, kaki kanan menembus tubuh Jiang Dao lagi, tidak dapat menyebabkan kerusakan berarti. Jiang Dao memandang Fang Yu,
dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, "Jangan buang energimu, kamu tidak akan pernah menyentuhku." Keberadaan Chaos Bat adalah keyakinan terbesar Jiang Dao. Dia tahu persis betapa kejamnya kekuatan fisik Fang Yu. Namun setelah menggabungkan Chaos Orb, seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi Chaos Ki dan menjadi ketiadaan. Tidak peduli betapa kejamnya Fang Yu, dia tidak bisa melukai ketiadaan. Inilah Jiang Dao yang menghadapi Fang Yu, pembunuh terbesar. Dengan Chaos Orb, Anda dapat mengabaikan kemampuan ofensif Fang Yu yang paling menakutkan. Kini dia hanya perlu mencari cara untuk menyerang lawan dan menimbulkan damage. Jangan khawatir, luangkan waktumu, aku akan membuatmu merasakan sakit yang paling luar biasa. Jiang Dao hanya berdiri di depan Fang Yu, tangan terbuka. Ledakan, energi abu-abu di tubuhnya tiba-tiba pecah. Di udara kelabu, paku tajam mengembun satu demi satu, bergegas menuju Fang Yu yang mencakup seluruh jangkauan. Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat tangan kanannya dan menjabatnya dengan tajam. Ledakan, tinju itu mengeluarkan semburan kepolosan emas, menyebar ke sekeliling. Paku-paku yang mendekat itu, ketika menyentuh energi emas yang menyebalkan, mereka langsung roboh. Ribuan paku bisa dipatahkan dengan mudah. Bagaimana mungkin? Jiang Dao menatap Fang Yu dengan sedikit kengerian di wajahnya. Inti dari kekacauan adalah ketiadaan, tetapi begitu ia mengembun menjadi sesuatu, intensitasnya cukup tinggi. Misalnya, lengan yang dipadatkan sebelumnya, kultivator biasa pada tahap transformasi, tidak ada kemungkinan untuk melepaskan diri. Dan paku-paku yang kental ini bahkan lebih menakutkan daripada senjata tajam yang terbuat dari bahan paling keras di dunia saat ini. Namun di hadapan Fang Yu, metode serangan ini tidak dapat menghasilkan efek apapun. Situasi ini melebihi ekspektasi Jiang Dao. Dia tiba-tiba menyadari hal yang mengerikan, yaitu, kekuatan Fang Yu terus meningkat selama 2000 tahun ketika jiwa mereka tertidur. Saat ini, saya khawatir dibandingkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan kualitatif. Masuk akal bahwa ketika seorang beku mencapai alam tertentu, ketika tingkat kultivasinya mandek, kekuatannya juga akan mandek. Jika Anda tidak dapat menembus kemacetan, kekuatan Anda secara bertahap akan melemah seiring dengan bertambahnya umur Anda. Tetapi hukum yang sejalan dengan semua biksu ini tidak dapat tercermin pada Fang Yu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Fang Yu memegang pedang panjang dan memasuki istana api ungu. Pada saat itu, aura dasar budidaya di tubuhnya hanya memiliki masa pemurnian. Dan hari ini, Fang Yu, berdiri di depan Jiang Dao, memiliki aura basis budidaya, masih dalam masa pemurnian Qi. Tidak peduli apakah ini penutup mata atau mantra lainnya, itu tidak normal. Bahkan kekuatan besar di masa kesengsaraan tidak dapat hidup selama 2 hingga 3000 tahun. Orang ini, hati Jiang Dao terguncang. Awalnya, dia ingin membunuh Fang Yu hari ini. Tetapi setelah beberapa serangan tadi, dia tiba-tiba merasa bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Meskipun dia menyatu dengan Chaos Orb, dia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menjadi abadi. Namun kekuatan yang dimilikinya sekarang sepertinya melampaui Fang Yu. Sangat mungkin, hanya seri dengan Fang Yu. Sialan, sialan, memikirkan hal ini, hati Jiang Dao melonjak. Dia hanya ingin membunuh Fang Yu, dia tidak menginginkan apapun. Konsumsi, saya mau konsumsi. Selama itu manusia, kebugaran jasmani ada batasnya, kata Jiang Daoxin. Di sela-sela pikirannya, momentum Jiang Dao meledak. Boom, semburan udara abu-abu menyebar ke sekeliling. Tanah dalam radius 500 meter berguncang. Segel setan Dafu. Jiang Dao mencubit tangannya dan berteriak. Begitu suara itu turun, sejumlah besar energi abu-abu keluar dari tubuhnya, dan dia bergegas menuju Fang Yu. Dia ingin menenggelamkan Fang Yu di udara yang kacau. Fang Yu berdiri diam, matanya sedikit dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, Jiang Dao terkejut tanpa alasan. Apa yang kamu tertawakan? Matilah aku. Jiang Dao meraung liar, mendorong tangannya ke depan. Chaos Qi yang lebih agung melonjak menuju Fang Yu. Di dunia ini, tidak pernah ada benda yang abadi gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang bahkan binatang legendaris. Pada akhirnya akan menghilang di dunia seiring berjalannya waktu. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri, jika Chaos Bat benar-benar bisa membuat orang tak terkalahkan, ia tidak akan jatuh ke anjing tua Hong Yin dan jatuh ke tanganmu lagi. Begitu suara itu turun,
Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Bentak, terdengar suara yang tajam. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Ledakan. Kemudian, sekelompok besar api merah keemasan dilepaskan dari tubuh Fang Yu, menyebar ke sekitarnya. Hal ini tidak bisa lagi digambarkan dengan gelombang api, tapi gunung berapi, awan api. Li Huo emas merah dengan cepat menyebar ke sekeliling. Kelompok besar energi kacau yang ingin meledak ke arah Fang Yu sepertinya telah menghadapi musuh yang paling ditakuti, dan segera mundur dan kembali ke Jiang Dao. Di saat yang sama, Li Huo emas merah terus menyebar. Hanya dalam beberapa detik, Li Huo menyelimuti seluruh platform kompetisi. Dilihat dari luar, hanya bola api merah keemasan besar yang bisa dilihat. Nafas panas mengalir ke arah Anda. Terjadi kekacauan di antara penonton. Banyak orang mengira api masih menyebar keluar, dan mereka takut untuk pergi. Nafas panas itu sangat kuat. Jika tersentuh api tersebut, akan langsung berubah menjadi minuman bersoda. Tingkat sihir ini, apakah benar-benar mungkin untuk melakukan 100 percobaan dengan intensitas seperti ini? Wasit melangkah mundur lagi dan lagi, melihat api emas merah di depannya, dan berkata dengan ngeri. Dalam beberapa detik, api dalam jumlah besar dilepaskan. Jika ini adalah mantra, pasti akan menghabiskan energi sejati dalam jumlah besar. Bahkan kultivator di puncak tahap transformasi tidak dapat melakukannya. Ini, kedua belah pihak menghadapi pertempuran sebelumnya, apakah mereka mendekati masa fit? Wasit memucat saat memikirkan hal ini. Pada saat ini, para murid sekte besar di tempat sekitar platform kompetisi telah mundur satu demi satu, karena takut terpengaruh. Nyala api di langit di depannya sungguh mengejutkan. Tuan, mengapa kita tidak pergi dulu? Menurut saya berbahaya di sini, kata Liu Lianxia pucat dan takut-takut. Su Lengyun melihat api merah di depan, lalu menoleh untuk melihat Liu Lianxia dan murid perempuan lainnya, dan berkata, kamu pergi dulu, saya di sini, menunggu saudara Yu. Tuan, sekarang berbahaya, ayo pergi bersama. Liu Lianxia menghentak dan membujuk. Su Lengyun tidak mengeluarkan suara, tapi menatap bola api besar di depan. Nafas yang panas sudah menimbulkan lapisan keringat halus di keningnya. Dia bisa merasakan gelombang cuaca yang keluar dari bola api. Dari pertarungan sebelumnya, dia sudah melihat bahwa lawan yang dihadapi Fang Yu kali ini, lebih kuat dari lawan yang pernah ditemui. Namun meski begitu, dia tetap percaya bahwa Fang Yu bisa mengalahkan lawannya. Dia ingin berada di sini, tunggu sampai Fang Yu muncul. Sisi lain dari platform kompetisi. Tuan istana terjebak di dalam, kan? Zhen Yun memandang ketiga orang di samping dengan ekspresi gugup. Jangan tidak sabar, jika Tuan istana membutuhkan bantuan kita, dia secara alami akan mengirimkan sinyal kepada kita. Hong Xian berkata dengan dingin. Fang Yu ini, kapan dia menguasai mantra yang begitu kuat? Aku ingat ketika dia masuk ke istana api ungu kita, dia tidak menggunakan mantra sama sekali. Liu Zhaotang melihat seni bela diri yang diselimuti api panggung di depannya, matanya berkata dengan takjub. Mendengar kalimat ini, ekspresi tiga orang lainnya berubah. Nyala api ini mewakili sebuah pesan. Fang Yu saat ini lebih kuat dari 2000 tahun yang lalu. Di dalam bola api. Sekarang, kita harus melunasi rekeningnya. Fang Yu masih berdiri di udara, memandang Jiang Dao di depan, dan berkata dengan dingin, merasakan panas terik di sekelilingnya, Jiang Dao tampak buas, dan hatinya terguncang. Selain api ini, hal yang paling membuatnya ngeri adalah Chaos Orb tiba-tiba di luar kendalinya. Dia tidak bisa membangkitkan Key of Chaos sama sekali sekarang. Chaos Bat menyusut menjadi bola, mengembalikan bentuk aslinya, dan menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Chaos Bat sepertinya takut dengan api di luar ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Jiang Dao telah mencoba sebelumnya, menghadapi api ungu yang dihasilkan oleh metode rahasia Istana Api Ungu. Tapi sekarang, di hadapan api yang ditampilkan Fang Yu, Chaos Orb telah menyusut kembali ke dalam tubuhnya dan tidak berani keluar lagi. Kenapa ini? Aku bisa menggunakan api ini untuk membakarmu langsung menjadi minuman bersoda, tapi menurutku hal itu akan membuatmu mati terlalu bahagia. Suara dingin Fang Yu terdengar di telinga Jiang Dao. Meskipun wajah Jiang Dao saat ini sangat berbeda dari masa lalu, tapi berdiri di depan Jiang Dao, Fang Yu akan mengingat bagian ingatan yang dia lihat di jiwa sisa Istana Api Ungu yang dia temui di Pulau Sembilan Jalan. Leng Sun Suang berdiri sendirian di depan gerbang surga, dan ditelan oleh Jiang Dao dan anak-anaknya dengan api ungu di langit.
Adegan ini, seperti nyala api, menyulut aura permusuhan dan pembunuhan yang telah lama tertekan di hati Fang Yu. Meski ia tidak percaya akan adanya surga dan neraka, tapi hari ini, dia harus mengembalikan murid-murid Tian Daomen dan rasa sakit yang diderita Leng Sun Suang 10 kali kepada Jiang Dao dan beberapa sisa lainnya. Fang Yu memandang Jiang Dao di depan, pupil matanya bersinar merah. Dia mengambil langkah maju di udara. Ledakan, dengan suara yang keras, ruangan seolah terdistorsi. Dalam sekejap, Fang Yu muncul di depan Jiang Dao. Jiang Dao masih berjuang dengan chaos pearl di tubuhnya, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, meraih kepala Jiang Dao, dan menekannya. Pada saat yang sama, angkat lutut kanan Anda. Ledakan, dengan suara teredam, Jiang Dao menjerit menyedihkan. Fang Yu meraih kepalanya. Jiang Dao saat ini, wajahnya berlumuran darah, dahinya cekung menjadi potongan besar. Cedera ini sudah cukup serius bagi biksu biasa. Namun bagi murid Istana Xian, terutama murid tertua Jiang Dao, ini hanyalah sebuah kesempatan untuk merangsang latihan inti mereka. Semakin keras cederanya, semakin kuat kekuatannya. Bagi Fang Yu, teknik inti ini sungguh hebat. Dengan cara ini, dia bisa membiarkan Jiang Dao merasakan semua rasa sakit dan mati perlahan. Aku ingin membuatmu menyesal hidup sampai hari ini. Fang Yu meraih kepala Jiang Dao dan menekannya lagi. Ledakan, ada suara teredam lainnya, seluruh dahi Jiang Dao hancur. Tapi di saat yang sama, nafasnya perlahan naik. Mata Fang Yu acuh tak acuh, meraihnya dan melemparkannya ke atas, lalu sosoknya melompat, tinjunya tertutup, dan dia menghantam dadanya. Retak, tulang dada Jiang Dao hancur, dan tubuhnya tampak tenggelam ke tanah di bawah. Ledakan, dengan suara keras, Jiang Dao jatuh ke atas panggung dan pingsan beberapa inci. Fang Yu turun dari langit dan mendarat di samping Jiang Dao. Saat ini, seluruh tubuh Jiang Dao basah oleh darah. Nafas di tubuhnya memang kuat, namun kerusakan pada tulangnya membuatnya sulit bergerak. Ini kenyataan. Fang Yu memandang Jiang Dao dengan merendahkan, dan berkata, tanpa Chaos Orb, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri dan berbicara denganku. Mata abu-abu Jiang Dao menatap Fang Yu, tetapi tidak dapat berbicara. Saat itu, anjing tua Hong Yin dipukuli hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah menurutmu kamu lebih baik dari anjing Hong Yin tua jika kamu mendapatkan Chaos Bat? Fang Yu mencibir. Saat berbicara, Fang Yu mengangkat kaki kirinya dan menginjak lutut kiri Jiang Dao. Retak, seluruh tempurung lutut langsung hancur. Ah, rasa sakit itu membuat seluruh tubuh Jiang Dao mengejang. Fang Yu mengangkat kakinya lagi dan menginjak lutut kanan Jiang Dao. Panggil. Pada saat ini, awan udara abu-abu muncul dari tubuh Jiang Dao, seolah ingin menahan kaki kanan Jiang Dao. Merasa tuannya akan mati, apakah kamu keluar untuk melindungi Tuhan? Mata Fang Yu dingin, dan dia mengulurkan jarinya. Wow, sekelompok lihuo tiba-tiba muncul di udara. Gas abu-abu segera masuk ke dalam tubuh Jiang Dao. Tubuhnya sudah tidak aman lagi, biarkan aku keluar. Fang Yu berkata dengan dingin. Api merah keemasan segera menyebar, perlahan menutupi seluruh tubuh Jiang Dao. Detik berikutnya, sekelompok besar gas abu-abu menyembur keluar dari tubuh Jiang Dao, mengembunkan manik di udara. Jiang Dao gemetar, dan kedua matanya berubah dari abu-abu menjadi hitam dan putih. Ini menunjukkan bahwa Chaos Bat telah sepenuhnya terpisah dari Jiang Dao. Hati Jiang Dao malu, melihat Fang Yu di depannya, selain rasa takut, yang ada hanya penyesalan di hatinya. Dia terlalu besar, saya pikir memiliki Chaos Orb setidaknya akan tetap tak terkalahkan. Tapi aku tidak menyangka Chaos Orb begitu takut dengan api yang dikeluarkan oleh Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang dan bahkan memutuskan hubungan dengan tubuhnya. Sekarang, dia benar-benar kehilangan harapan. Agak panas, Fang Yu menatap api di sekelilingnya. Sekarang mutiara kekacauan telah dipaksa keluar dari tubuh Jiang Dao, tidak perlu lagi hidup dalam lingkungan sekitar. Dengan gerakan hati Fang Yu, seluruh platform kompetisi menyelimuti Li Huo dan segera menghilang. Situasi di panggung kompetisi sekali lagi terungkap kepada semua orang. Dan orang di Istana Xian, telah jatuh di bawah kaki Fang Yu. Istana Xian, hilang lagi. Tuan Istana, di antara penonton, 4 orang lainnya di Istana Xian mengubah corak mereka dan bergegas ke panggung kompetisi. Pada saat ini, Chaos Orb di udara tiba-tiba terbang menjauh.
Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dengan mata sedikit basah. Bas! Sekelompok besar api muncul di sekitar Chaos Bat dan menyelimutinya lagi. Chaos Orb tidak bisa melarikan diri, sehingga terjebak di Li Huo. Hari ini, jangan coba-coba melarikan diri. Bahkan Chaos Bats ditinggalkan oleh anjing tua Hong Yin dan harus disingkirkan. Saat ini, 4 orang lainnya di Istana Xian sudah bergegas ke tahap kompetisi. Ketua wasit yang sudah jauh mundur ke panggung kompetisi melihat situasi ini dan tidak ingin menghentikannya. Sekarang adegan ini, di mana ada 100 perbandingan besar. Ini adalah pertarungan abadi, atau lebih tepatnya, makhluk abadi menyiksa lawannya secara sepihak. Dia tidak punya nyali untuk berlari dan campur tangan. Fang Yu memperhatikan 4 sisa Istana Xian bergegas mendekat, dengan cibiran di wajahnya. Dia mengangkat Jiang Dao ke tanah dan menghadapi 4 orang itu. Melihat kondisi Jiang Dao yang menyedihkan, keempat wajah itu berubah drastis.